Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat Islam iman, memberi kita nikmat sehat sempat, memberi kita kenikmatan untuk bisa selalu dan selalu memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, meminta, berdoa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan setiap permintaan-permintaan yang kalian panjatkan. Dan di sini kita baca hadrah Basaudan, bukan cuman kalau kita lihat permintaan-permintaan yang diminta ini bukan tentang sesuatu yang remeh-remeh, bukan tentang sesuatu yang kecil-kecil, bukan tentang sesuatu yang hanya akan habis dengan habisnya usia kita, tapi permintaannya adalah permintaan-permintaan terindah, permintaan-permintaan yang akan menjadikan kita hamba-hamba yang naik derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara-perkara yang fana, perkara-perkara duniawi itu hanya akan selesai dengan selesainya urusan kita di dunia ini. Perkara sehat, perkara tentang anak, tentang harta, tentang tempat tinggal dan lain sebagainya, itu semuanya adalah perkara-perkara yang begitu roh kita tercabut dari jasad kita selesai urusannya. Gak ada lagi perpanjangan waktu, gak ada lagi perpanjangan urusan dari perkara tersebut. Selama kita menyelesaikan urusan-urusan kita satu sama lain dengan manusia, juga urusan kita dengan Allah Ta'ala yang menjadi kewajiban-kewajiban kita laksanakan dengan benar, selesai urusannya. Tapi yang kita minta di dalam hadrah ini tadi adalah perkara-perkara yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen agar kuburannya kita diluaskan, pengen agar tempat kembali kita diperbaiki sama Allah Ta'ala, pengen agar kita di akhirat nanti dikumpulkan sama orang-orang soleh dan lain sebagainya. Ini adalah permintaan-permintaan mulia yang dengan hal tersebut para nabi-nabinya Allah, para rasul-rasulnya Allah, dan diteruskan oleh generasi selanjutnya, yaitu para ulama-ulamanya Allah Ta'ala, selalu dan selalu meminta perkara tersebut. Termasuk diantaranya closing dari hadrah kita, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah nyuwun husnul khatimah, ya Allah minta pengakhiran yang baik, ya Allah minta agar ketika roh tercabut dari ketika roh kita tercabut dari jasad ini, yang terjadi adalah perkara yang baik. Perkara baik itu perkara baik di sisi Allah Ta'ala, bukan di pandangan manusia. Perkara yang baik di sini yang dimaksudkan husnul khatimah ini adalah perkara baik versinya Allah Ta'ala. Semakin baik di mata Allah Ta'ala, kita pengennya dimatikan dengan cara yang semacam itu. Pengennya dimatikan dengan cara yang semacam itu, bukan di mata manusia. Karena kalau penilaian manusia ini bisa benar bisa salah, bahkan akeh salah, Bu. Kalau pandangannya manusia, apa yang dilihat manusia ini bisa jadi benar, bisa jadi nggak benar. Tapi banyak nggak benernya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu hakikat dari segala sesuatu. Tugas kita ketika kita mendengar orang meninggal, apalagi mereka adalah para ahli iman, yang harusnya keluar dari diri kita adalah husnudon, adalah menganggap kematian mereka ini adalah kematian yang baik, seperti apapun keadaan kematian mereka. Karena yang kita lihat belum tentu menjadi sesuatu yang sebenarnya terjadi.
Kalau kita kan cita-citanya pengennya mati itu dalam keadaan yo apik didelok, yo apik didelok menungso, yo apik di sisi Allah Ta'ala. Nek jenengan boleh request ngoten, ditulis, pengen request kan ditulis, mesti saya yakin cita-citanya ya Allah pengen meninggal pas sujud, ya Allah pengen meninggal pas poso, ya Allah pengen meninggal pas maca Quran, pas begini, pas begini, pas begini. Itu requestnya kita, didelok wong apik di sisi Allah Ta'ala, insya Allah juga apik. Tapi kan ternyata orang-orang itu meninggal terserah Allah. Terserah Allah. Kita lihat Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid, seluruh tubuhnya hampir tidak ada satupun celah kecuali di situ ada bekas luka. Kalau nggak sabetan pedang, ya tusukan tombak, ya kena panah dan lain sebagainya. Ada ratusan peperangan yang beliau ikuti. Bahkan bukan cuma diikuti, tapi beliaulah yang menjadi panglima perang dari peperangan tersebut. Jadi panglima perang di peperangan tersebut. Tapi pada akhirnya beliau meninggal dalam keadaan apa? Meninggal di atas kasur, Bu. Sakit, habis itu meninggal dunia. Sampai beliau mengatakan, aku adalah orang yang seringkali menjadi kesatria di medan peperangan, ya Allah, dan ternyata akhir hayatku engkau matikan aku semacam orang yang pada umumnya, istilahnya meninggal di atas kasur. Tapi apakah itu menunjukkan kalau beliau ini istilahnya jadi Sayyidina Khalid bin Walid ini saking seringnya perang, beliau sangat berharap mati di medan peperangan, sangat berharap mati dalam keadaan syahid. Tapi ternyata Allah Ta'ala berkenan tentang sesuatu yang terserah Allah Ta'ala. Sesuatu yang memang Allah Ta'ala maunya seperti itu, dimatikan di atas kasur. Tapi apakah itu adalah aib bagi Sayyidina Khalid bin Walid? Bukan, Bu. Beliau dapat husnul khotimah meskipun di atas kasurnya. Sayyidina Abu Bakar meninggal sakit, sesuai istilahnya sesuai. Habis itu beliau wasiat ini itu dan lain sebagainya. Meninggal dalam keadaan istilahnya nggak mengerikan kematiannya itu. Tapi kalau kita lihat Sayyidina Umar meninggal ditusuk perutnya, berlubang perutnya karena adanya darah yang terus-terusan ngucur. Berarti apa? Orang mati berdarah-darah sekalipun, kalau dia dapat husnul khotimah, selamat Bu akhirat. Makanya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah, seperti apapun nanti pengakhiran hidup saya, semoga dapat husnul khotimah. Niku yang kita minta. Sesuatu yang akan menjadi penentu apa yang akan terjadi setelah kematian tersebut. Jadi para ulama kita itu luar biasa di dalam mengajarkan caranya berdoa, mencontohkan caranya berdoa. Awake dhewe garek buka bukune diwarai mulai dari awal, tawasul dhisik, maca iki dhisik, awal la ilaha illallah, habis itu diajarin nadanya lagi, diajarin caranya berdoa, diajarin nadanya berdoa, biar kita itu bisa lebih khusyuk, lebih mantap ketika membacanya. Sampai akhir ditartibkan oleh para ulama-ulama kita, nggak ada miss sama sekali, nggak ada kurangnya sama sekali. Kita tinggal mencontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Yang semacam ini semoga menjadi sesuatu yang langgeng. Yang semacam ini semoga menjadi sesuatu yang bisa kita istiqomahi. Yang semacam ini semoga bisa menyelamatkan dunia kita, menyelamatkan akhirat kita, menyelamatkan dunia kita, orang tua kita, anak cucu kita, semua orang yang kita sayangi, berkat dari pembacaan Hadrah Basaudan dikasih sama Allah Ta'ala nikmatnya hidup di dunia, nikmatnya hidup di akhirat. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Sulamut Taufik. Ngaji malih nggih Bu? Siap napa mboten?
Kita masih ada di dalam bab yang membahas tentang ma'asil lisan, tentang maksiat-maksiatnya lisan, sesuatu yang memang harus kita hindari dari perkara-perkara yang seringkali merusak kehidupan akhirat seseorang, yaitu buah dari mulut-mulut mereka sendiri, buah dari lisan, tajamnya lisan-lisan yang keluar dari diri hamba tersebut. Rasulullah SAW ketika ditanya, ada seorang yang bertanya, ya Rasul, inna mra'atan sawwamah qawwamah, ya Rasul, di sana ada seorang perempuan ahli puasa, ahli bangun malam. Jadi pakai lafadznya sawwamah qawwamah. Sawwamah qawwamah. Lafadz bahasa Arab kalau sudah pakai wazan fa'al itu artinya kathroh. Jadi duduk mek tukang poso, tapi orang yang banyak sekali berpuasa, bahkan hampir setiap hari berpuasa. Wa qawwamah, dan dia adalah perempuan yang ahli bangun malam. Bukan cuma sesekali bangun malam, tapi setiap malam bangun dengan rokaat sholat yang enggak sedikit. Nanti ahli poso, ahli sholat bengi, ahli sholat malam. Katanya sahabat tersebut, illa annaha tu'ti jiranaha ya Rasul bilisaniha. Tapi perempuan ini kalau sudah keluar rumah ketemu tonggone, lidahnya tajam. Illa annaha tu'ti jiranaha. Ini lisannya dia ini seringkali nyelekit lek ngomong. Ngomentari opo ae pedes. Tonggone sing iki ketemu loro ati, sing iki neh ketemu neh loro ati neh, yang ini sakit hati lagi, ini sakit hati, terus seperti itu. Jadi memang dia adalah orang yang nggak bisa ngontrol omongan, puasa padahal puasa, tapi omongannya itu banyak nyakitin hati orang lain, terutama adalah para tetangganya. Katanya Nabi Muhammad SAW, hiya finnar. Perempuan itu adalah calon penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi percuma sholatnya, percuma puasanya. Bahkan kalau dia ahli sedekah pun percuma sedekahnya, kalau akhlak lisannya ini nggak bisa dijaga. Makanya kita perlu belajar tentang berbagai macam maksiatnya lisan. Jadi maksiatnya lisan ini maksiat paling banyak. Maksiat yang paling detail ditulis sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, agar kita itu benar-benar berhati-hati dengan setiap yang keluar dari lisan kita. Katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin, wan nadhru biqasdi ihramil warithin wa tarkul wasiyah bidainin aw ainin la ya'lamuhuma ghairuh. Kalau pertemuan sebelum yang terakhir kali sebelum kita masuk Ramadan, kita bahas tentang nadar, atau sebuah sumpah kepada Allah Ta'ala tentang sesuatu. Nah, sumpah ini pun kalau jenisnya menyakiti seseorang, bahkan kalau sifatnya adalah menyakiti para ahli warisnya, maka ini juga menjadi sesuatu yang diharamkan. Wan nadru biqasdi ihramil warithin. Kalau ada orang bernazar dengan maksud untuk agar ahli warisnya ini nggak dapat warisan, itu juga merupakan sebuah dosa besar. Jadi dosa. Ada orang punya ngumpulin uang banyak sampai jadi orang kaya raya, tapi misalkan punya anak-anak nggak berbakti, punya anak-anak nggak berbakti, punya saudara nggak akur, istilahnya ini. Dia melakukan sebuah nadar dengan tujuan agar harta ini tadi nggak sampai kepada anak-anaknya, agar harta ini tadi istilahnya mereka semuanya ini orang-orang yang nggak akan mendapatkan apapun dari orang tersebut. Itu menjadi sesuatu yang diharamkan kalau sifatnya adalah nadar.
Tapi kalau misalkan dia melakukan itu untuk kemaslahatan, kalau melakukan hal tersebut di waktu hidupnya bukan setelah kematiannya, di waktu hidupnya bukan setelah kematiannya, maka itu masih bisa ditoleransi. Istilahnya gini, kayak misalkan seperti yang dilakukan sama Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini sebelum meninggal dunia menghabiskan seluruh hartanya. Semua hartanya disedekahkan, semua hartanya dihabiskan, sehingga anak-anaknya ini nggak dapat warisan sama sekali. Ketika ditanya sama orang yang membagikan atau yang dikasih tugas untuk membagikan, ya Amirul Mukminin lima fa'alta hadza, karena wahai Amirul Mukminin, kenapa jenengan kok melakukan hal yang semacam ini? Jawabannya beliau, anak itu dua macam. Anak itu dua macam. Imma solihan wa imma tolihan. Bisa jadi anak itu anak soleh, bisa jadi anak nggak soleh. Bisa jadi anak yang baik, bisa jadi anak yang nggak baik. Kalau misalkan tentang anak baik, Allah Ta'ala sudah menjanjikan, wallahu yatawallas sholihin. Orang baik itu dimana-mana bakalan dilindungi sama Allah Ta'ala, rezekinya dilindungi, dijamin sama Allah Ta'ala. Allah yang jadi walinya, Bu. Wallahu yatawallas sholihin. Allah Ta'ala menjamin rezeki semua manusia, bahkan semua makhluk. Tapi Allah Ta'ala mengkhususkan untuk orang-orang soleh ini, Allah Ta'ala yang jadi walinya. Jangan bayangkan diwaleni Gusti Allah. Kayak jenengan jadi wali santri, jadi wali murid, anake butuh seragam, jenengan sing nukok nih, gitu. Anake butuh tuku alat tulis, jenengan yang belikan. Anaknya butuh makanan, butuh rekreasi. Kenapa? Karena saya adalah wali dari anak saya. Jenengan bayangkan kalau yang jadi walinya kita Allah Ta'ala. Mele apa ae, kepingin apa aja, kerentek apa aja, garek nyuwun, ya Allah mele umroh, diumroh nih kali Gusti Allah. Ya Allah pengen haji, dihaji nih sama Allah Ta'ala. Ya Allah pengen dolan neng gone Antartika misalnya. Utlubullahal mustahilat. Saya kemarin ngelihat di di entah Instagram entah di mana ada orang bikin omongan utlubu minallahi al mustahilat. Minta sama Allah Ta'ala bahkan perkara-perkara yang mustahil sekalipun. Jangan nyuwun kalau pengen apa, pengen sesuatu yang aneh-aneh, pengennya minta sama Allah Ta'ala. Minta, tapi jangan sama manusia, minta sama Allah Ta'ala. Dan caranya, tipsnya, kalau jenengan pengen segala-gala yang diinginkan itu keturutan, dadi ya wong soleh. Jadilah orang yang baik, baik lisannya, baik matanya, baik pendengarannya, baik tindak tanduknya, baik ibadahnya. Wallahu yatawallas sholihin. Katanya Allah Ta'ala yang jadi walinya orang-orang soleh. Ini yang dipercayai sama Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Katanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, wallahu yatawallas. Kalau anak-anakku yang soleh, saya nggak perlu khawatir tentang kehidupan mereka setelah kematian saya, karena pasti Allah Ta'ala akan menjadi wali mereka. Tapi kalau untuk anak-anak yang nggak soleh, barangkali ada anak saya yang nggak benar, saya nggak mau memodali mereka di dalam keburukan. Saya nggak mau jadi wasilahnya mereka untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Misalkan saya bangunkan mereka rumah, tiba-tiba anak-anakku ndak sholat, aku gah kenek dosane wong ndak sholat di rumah yang saya bangunkan. Kalau misalkan saya mewariskan kepada mereka harta, dan mereka ternyata anak-anak yang sukanya minum khamr, sukanya judi, sukanya melakukan maksiat ini dan itu, saya nggak mau sepeser pun dari harta saya memodali mereka untuk melakukan kemaksiatan yang semacam ini. Jadi beliau memutuskan untuk melakukan sesuatu yang ekstrim, yaitu semua hartanya disedekahkan.
Nggih. Walaupun setelah wafatnya pun dihitung-hitung tiba panggah seenek warisannya. Nggih, masih tetap ada warisannya, tapi dihitung cuman tinggal 12 dinar. Nggih, 12 dinar. Nggih, yang 18 dinar. Nggih, jadi tinggalannya ini tinggal 18 keping emas. Oke, yang 9 keping, yang 9 kepingan emas habis dipakai untuk biaya pemakamannya. Oke, jadi yang 9 ini ya dipakai ngafani, dipakai bikin bayari tukang gali kubur dan lain sebagainya. Oke, jadi sisa 9 keping. Anaknya beliau 11 orang. Oke, jadi per anak bahkan nggak sampai dapat 1 dinar. 1 dinar itu kalau dirupiahkan paling sekitar 4, kalau diemaskan sekitar 4 gram. Jadi kalau zaman sekarang 1 gramnya itu sekitar 3 jutaan, berarti yo 12 juta. Jadi per anak itu nggak sampai dapat 12 juta. Nggak sampai dapat 12. Didik napa akeh? Lek warisan didik Bu. Kalau warisan mek 12 juta. Tinggi tahlilan tak bisa. Jadi seperti itu. Nah, jadi nggak boleh. An-nadru, tapi kalau misalkan nggak ada tidak ada alasan untuk melakukan hal-hal yang semacam itu, jadi nggak ada alasan yang dasarnya adalah keimanan untuk melakukan nadar ataupun sumpah yang semacam itu, maka an-nadru ala ihramil warithin wa haram. Bernadar untuk agar ahli waris ini nggak dapat apa-apa dari warisan orang tuanya itu menjadi sesuatu yang haram. Setelah itu dikatakan watarkul wasiyah bidainin au ainin la ya'lamuha ghairu. Setelah itu juga salah satu maksiatnya lisan adalah meninggalkan berwasiat tentang hutang atau ainin atau harta atau sesuatu yang ada di bawah kepemilikan orang tersebut, la ya'lamuha ghairu, yang tahu cuman dia aja. Yang tahu cuman orang yang mati ini tok. Maka kalau orang, jadi istilahnya gini, orang meninggal kok punya sesuatu, baik itu hutang berupa tanggungan ataupun harta yang dia miliki atau sesuatu yang berkaitan dengan dirinya, kok nggak ngomong siapa-siapa sama sekali, itu dia mati dan dia mendapatkan dosa dari hal tersebut. Istilahnya meninggal dan berdosa. Berdosa karena apa? Berdosa karena tidak berwasiat tentang perkara-perkara tersebut. Punya utang sama ini. Anaknya ndak enek sing ero, bojone ndak ero, koncone ndak ero, enggak ada catatannya juga. Enggak ada catatannya juga, meninggal dosa. Atau misalkan punya harta di rekening misalkan di ATM, tapi pinnya nggak ada yang tahu kecuali orang tersebut. Nggak bisa dicukup, akhirnya dibukukan sama bank. Atau dia punya harta di bank, di beberapa bank, tapi nggak ngomong sama anak-anaknya. Jadi anak-anaknya ini nggak tahu aslinya duit bapak ini neng dia. Di bank ini, di bank ini, di bank ini. Nah, jadi yang semacam itu harus diwasiatkan. Atau bahkan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Maksudnya semacam apa? Semacam kadang-kadang yang saya beberapa kali saya juga dengar dari orang, laki-laki misalkan ternyata punya istri di tempat lain. Duwe bojo, duwe anak, punya istri, punya anak. Di orang Tulungagung misalkan, tiba ini nggone Surabaya duwe bojo, neng nggone Malang duwe bojo. Jadi istrinya 4 sebenarnya, tapi keluarganya nggak ada yang tahu. Kalau dia punya ibu lain, kalau dia punya saudara yang lainnya. Ini orang semacam ini meninggal dunia, dosa, Bu. Dosa karena apa? Dosa karena tidak mewasiatkan sesuatu sepenting itu.
Kenapa kok ini menjadi sesuatu yang penting? Jenengan bayangkan, kalau misalkan satu sama lain itu nggak tahu, misalnya bojo sing ning Tulungagung nggak ngerti bojone iki duwe bojo ning gone Surabaya, tahu-tahu yang ini misalkan punya anak perempuan, yang sana punya anak laki-laki, ketemu pas kuliah misalkan, jatuh cinta, rabi, didelok tiga bapak podo kan nggih ledru kabeh nggih. Akhirnya kan jadi rancu, rancu nasabnya, rancu hubungannya, rancu pernikahannya, rancu semuanya menjadi sesuatu. Kok bisa ini enggak? Karena ibunya ini karena jadi istri kedua nggak punya surat ini dan lain sebagainya, dia cuman jadi anak dari seorang ibu. Jadi pancen dan duwe bapak, di aktenya di ininya nggak punya bapak yang nikahkan wali hakim. Padahal itu saudara, sebapak meskipun nggak seibu. Anda ada karuan kalian. Jadi orang itu wani nikah, harus berani dengan semua resikonya pernikahan. Berani nikah satu berarti berani untuk nganggung resiko apapun yang terjadi dari istrinya yang satu. Nikah dua berarti aku dulu kendel. Punya istri tiga, dulu kendel nah. Jadi ojo mek wani rapi, tapi arepe ngasih tahu istrinya wedi. Nggak ngomongi dulu re, wedi. Ngomongi iki nih, wedi. Segala sesuatu yang disembunyikan itu enggak, itu hanya akan menghancurkan orang di dunia, menghancurkan orang di akhirat. Nanti jangan dikira orang meninggal wes kadung mati ki piye? Dosa, Bu. Dosa dia karena tidak mewasiatkan hal sepenting itu. Makanya di sini sampai dikatakan wal tarkul wasiyah, meninggalkan wasiat, apalagi tentang hutang ataupun tentang barang ataupun tentang perkara yang semacam itu dirahasiakan, dipet digowo mati. Dikira setelah dia dipendem ini urusannya selesai. Tuh, iki mang urusannya. Panjang dan dia akan terus, setiap ada kesalahan baru dia dapat transferan dosanya. Setiap ada kesalahan baru dia dapat transferan dosanya. Jadi makanya Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan min haqqim ri'in muslim, termasuk haknya seorang hamba yang menganggap dirinya ini adalah orang Islam, orang iman, alla yatruka lailatan aw lailatain illa wa wasiyatuhu maktub. Salah satu haknya badan kita, salah satu haknya diri kita, jangan sampai berlalu 2 hari, sehari atau 2 hari, semalam atau 2 malam, kecuali kita punya wasiat yang tertulis, yang kita tuliskan. Ada wasiatnya kita yang kita tuliskan. Banyak orang meninggalkan wasiat karena wedi. Takut istilahnya aku nulis wasiat gue ajale ndang-ndang teko. Malaikat Israel ndang-ndang iki wis siap iki wis ndang teko ae. Wis siap. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang itu bakalan dapat ajalnya. Dan ajal ini la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Lek wis teko ndak iso maju, ndak iso mundur. Arepe jenengan gawe wasiat woritet, kalau belum waktunya meninggal, yo nggak meninggal. Tapi kalau misalkan orang menunda terus untuk menuliskan wasiat atau tidak mengutarakan jadi wasiat ini nggak harus tertulis. Wasiat itu nggak harus tertulis, pakai lisan pun juga bisa. Jadi misalkan ya seperti itu, jujur, istilahnya ada keterbukaan satu sama lain, entah sama istrinya, entah sama anak-anaknya. Jadi tentang keuangan, tentang harta, tentang utang dan lain sebagainya. Nanti diomong nih, jenengan misalkan punya utang di warung sini, enek catetane ning gone buku. Bilang sama anaknya, "Nak, bukune ibu sing tak tekek ning gone dhuwur kulkas iku catatan utang-utang saya."
utang sembako lah, utang apa. Jadi anak misalkan terjadi apa-apa, ini bakalan tahu. Oh iki lho catatan ibu, nggih. Oh utange sayur sakmene, utange lengo sakmene, utange beras sakmene. Tahu anaknya. Dan tahu gimana cara menyelesaikannya. Nggih, enggak cukup Bu ketika orang takziah datang lupute bapak nggih, lupute ibu nggih, halale sembarange. Oh, enak sekali halale sembarange. Nggih, urusan rupiah, 1 rupiah, 2 rupiah itu harus ada kesepakatan secara lisan, mau diselesaikan atau mau diikhlaskan. Oke, mau dibayarkan atau mau dilepaskan. Oke, jadi jangan dikira orang yang diutangi kok menengahi, kok diem aja karena mungkin sungkan. Saya ngutangi ibuke, mosok aku nagih karo anake. Ya, apalagi ketemu sama orang-orang yang pemalu dan lain sebagainya. Oke, yang nggak berani untuk nagih utang, urusannya besar nanti di akhirat. Nabi Muhammad itu sampai nggak mau ngimami orang yang masih punya utang. Padahal kalau dirupiahkan, utangnya orang itu nggak banyak, sekitar 100.000, 200.000. Ketika ada salah seorang sahabat yang mengatakan, saya ya Rasul yang nanggung utangnya orang tersebut, baru Nabi Muhammad mau nyolati. Kenapa? Saking besarnya urusannya utang. Saking beras. Jadi syariat wasiat ini termasuk bentuk kasih sayangnya Allah, termasuk bentuk kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW untuk orang beriman. Kita ini hamba beriman, hidup di dunia tenang, mati yo sing gawa ketenangan. Kamu hidup di dunia dengan rasa yang nyaman, matilah juga dengan rasa yang nyaman. Dan ketika kita hidup interaksi sama manusia, ini sudah pasti Bu, sudah pasti ada urusan satu sama lain, ada hal-hal yang istilahnya yo saklumrai menungso. Selumrahnya orang hidup bersosial itu, kadang-kadang ekonominya gampang, kadang-kadang ekonominya sulit, gitu. Ketika sulit ya kadang-kadang ya nyileh utangan. Nabi Muhammad meninggal Bu. Dzar'uhu marhunun indal yahud. Beliau meninggal, baju besinya itu tergadaikan di tempatnya orang Yahudi. Kenapa digadaikan sama Nabi? Nabi Muhammad naruh baju perangnya di tempatnya Yahudi tersebut untuk utang makan keluarganya. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada aib orang saling berhutang, orang saling membantu dan lain sebagainya. Itu bukan sesuatu yang salah. Itu normalnya manusia seperti itu. Tapi jelaskan semuanya. Posisi nih, sing utang endi, sing hadiah endi, yang pemberian mana, yang wakaf mana, yang jariah mana. Jangan dibikin rancu jadi satu, ndak karuan. Pokok enek wong sedekah melok. Padahal utangnya ning gone sik akeh. Mau kelihatan temennya beli jilbab kembaran tuku, padahal jadi Islam itu nata semuanya dengan rapi. Nata semuanya dengan rapi. Termasuk urusan setelah kematian, yaitu adalah wasiat. Dan wasiat ini asal katanya tabarruk. Yang namanya wasiat itu adalah melepaskan diri secara keseluruhan. Biar ruh kita ketika kembali kepada Allah Ta'ala, semua urusan kita dengan manusia juga selesai. Harta kita urusannya selesai. Berapa banyak orang meninggal urusan hartanya nggak selesai. Nyapa? Anaknya ndak bagi warisane. Ahli warisnya ini nggak cepet-cepet menuntaskan warisan orang tuanya, nggak tenang Bu. Yang meninggal ini nggak akan tenang. Kenapa? Karena urusan hartanya nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Bahkan ada yang sampai ke anaknya, sampai ke cucunya, sampai ke cicitnya, nggak berurusan warisan. Makanya harus dan paling enaknya ikut itu adalah ikut aturannya Allah Ta'ala. Paling enaknya urusan itu manut karo Gusti Allah.
Nggih, mana di dalam ayat warisan niku nggih. Di dalam ayat warisan ini walakum nisfu ma taraka azwajukum in kana lakum waladun macam-macam nggih. Jadi ada yang ashabul furud niku nggih yang memang dapat dengan nominal persenan dari ahli waris, termasuk diantaranya adalah anak perempuan, saudari, istri, kakek, nenek, bapak, ibu. Nah, itu semuanya ada persenannya. Nanti ada asobahnya. Tapi di setiap ayat waris itu di akhirnya Allah Ta'ala selalu mewanti-wanti. Mimba diwasiyatin tusuna biha audain. Mimba diwasiyatin yusuna biha audain. Jadi di akhir itu selalu Allah Ta'ala. Tapi ini warisan tokno setelah dua perkara kamu selesaikan. Apa itu? Utang sama wasiat. Utang sama wasiat. Bahkan Allah Ta'ala mengedepankan wasiat. Min ba'di wasiyatin, setelah urusan wasiat, tusuna biha, yang diwasiatkan oleh si mayit ini tadi, audain atau hutang. Nah, para ulama, jadi urutan kalimatnya seperti wasiat baru utang. Tapi para ulama sepakat, ini yang kalau warisan itu yang dikedepankan mana, hutang dulu apa wasiat dulu? Hutang dulu. Karena hutang itu sesuatu yang wajib. Tapi kenapa kok wasiat itu ditaruh di depan sama Allah Ta'ala? Karena banyak orang gak mengindahkan wasiat. Jadi yang diurusi dari warisan orang tuanya ini banyak yang gak, halah wasiat tak ayo. Halah cuma wasiat. Padahal wasiat itu gak kalah penting dari hutang. Benar, memang utang dulu yang diselesaikan. Bahkan bukan utang kepada manusia yang didulukan untuk diselesaikan, tapi utang kita kepada Allah. Jadi bu, urutannya nih, kalau di dalam bab mawaris nih, urutannya orang begitu meninggal dunia. Orang begitu meninggal dunia, apa dulu ini yang kudu diurusi teko bondo ini nopo? Dari tinggalannya, dari tarikatnya, dari harta yang ditinggalkan ini yang kita keluarkan dulu apa? Yang dikeluarkan dulu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan kematian orang tersebut. Tinggi tuku kafan, tinggi gali kubur, yasinan tahlilan, boten. Karena itu bukan sesuatu yang wajib. Bukan sesuatu yang wajib. Jadi urusan tentang kematiannya dulu. Yang berkait, jadi bayari tukang gali dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai urusan kematiannya selesai, baru setelah itu adalah kita keluarkan duyunahu. Utangnya dia. Utangnya dia ke siapa dulu? Utangnya dia kepada Allah. Bukan ke manusia dulu loh, Bu. Ke Allah Ta'ala dulu. Ke Allah ini maksudnya apa? Ditelok setahun ini tadi dia sudah bayar zakat apa belum? Zakatnya udah dikeluarin apa belum? Oh belum. Zakatnya belum dikeluarin dulu zakatnya. Dia zakat fitrahnya, misalkan meninggalnya pas Ramadan, zakat fitrahnya sudah dibayar apa belum? Oh belum, dibayar nih zakat fitrahnya. Dia sudah haji apa belum? Dia orang kaya apa enggak? Dia sudah masuk istitoah, setelah itu sudah haji apa belum? Oh dia ini orang kaya, hartanya sudah di atasnya biaya haji, dan dia harusnya mampu untuk berangkat haji, tapi durung budal. Berarti apa? Dikeluarkan dulu biaya hajinya, digantikan sama orang yang sudah pernah berhaji. Paling afdolnya dari anak cucunya sendiri. Kalau enggak ada ya dari orang lain. Orang lain yang sudah pernah berangkat haji, yang istilahnya haji wajibnya sudah gugur. Nah, ini semuanya haknya Allah Ta'ala, Bu. Rukun Islam itu haknya Allah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang urusannya pakai duit, urusannya pakai harta, zakat sama haji. Bahkan sebenarnya harus dilihat juga sholatnya. Enek sholat yang keri apa enggak? Ada puasa yang ketinggalan apa enggak?
Oh, dia meninggal tengah-tengah Ramadan. Oke, dia misalkan meninggal tengah-tengah Ramadan, sempat sakit beberapa hari. Nah, gimana ini? Wajib diqodoi apa enggak puasanya orang tersebut? Enggak wajib karena meninggalnya tengah-tengah Ramadan. Oke. Tapi kalau meninggalnya setelah Ramadan dan dia misalkan sempat sehat, sempat kuat untuk puasa, tapi durung ngodoi puasanya, berarti ahli warisnya harus ngodoi puasanya orang tersebut. Ini semuanya haknya Allah Ta'ala. Yang banyak orang luput, banyak orang gak mereken, banyak orang gak menganggap itu sesuatu yang penting. Mati ya wis mati, meninggal ya sudah meninggal. Saya dibingungi tahlilane, yasinane, berkatane, itu semuanya carry gisik bu. Ini dulu loh yang penting, haknya Allah Ta'ala dulu diselesaikan. Setelah haknya Allah Ta'ala selesai, baru haknya manusia. Jadi utang-utangnya dia sama orang ini berapa, tanggungannya dia ke orang lain ini berapa, itu dulu diselesaikan. Baru setelah dain, baru setelah hutang, baru setelah itu dikeluarkan wasiat. Jadi misalkan dia pernah wasiat, aku kolek mati sakmene duitku, kirimkan ke pondok ini ya, pengen jariah neng kono. Saya pengen bikin masjid, saya pengen sedekah ke anak yatim ini, saya pengen. Nah, itu namanya wasiat dengan aturannya wasiat. Aturannya wasiat itu yang istilahnya sangat-sangat dianjurkan untuk dikeluarkan adalah kalau wasiatnya itu di bawah sepertiga hartanya. Kalau dia berwasiat di bawah sepertiga harta, kalau bisa benar-benar dikeluarkan. Kalau di atas sepertiga, ahli waris boleh milih antara mengeluarkannya atau tidak. Kalau sebagian dari ahli waris ini menerima, sebagiannya nggak menerima, maka wasiat itu dijalankan pakai warisannya. Yang mau mengeluarkan, yang nggak mau mengeluarkan, nggak usah diambil bagiannya. Baru setelah wasiat diselesaikan, baru setelah itu dum-duman warisan. Baru setelah itu warisannya harus loh ya, warisan ini tadi juga harus diselesaikan. Misalkan punya bapak untuk piro, misalkan punya ibu untuk piro. Jadi selesai. Jadi orang ini meninggal dunia, urusannya harta ini tadi, kalaupun nggak bisa selesai secara langsung, tapi segera diproses agar cepat-cepat selesai. Bennya apa? Ben ayem. Dia di dalam kuburan ini ayem, nggak sampai denger, nggak sampai ngeliat, nggak sampai terdampak dapat efek dari tukarane ahli waris. Iki gegeran, ini kakak ini satru karo adike, yang ini pengen nguasai sendiri, yang ini pengen ngambil sendiri, ini maunya dapat banyak sendiri. Nangis bu neng kuburan. Nangis itu yang ada di dalam kuburan. Jadi kalau yang masih ada urusan-urusan semacam itu, cepat-cepat duduk bareng, jangan dengerin omongannya siapa-siapa, jangan istilahnya dengerin omongan dari orang-orang yang nggak ada kaitannya dengan. Jadi ahli waris tak, linggo bareng, ayo iki piye iki, urusannya rumahnya bapak ini gimana, urusannya hartanya bapak ini gimana, urusannya warisan ini tadi gimana. Kalau nggak ngerti dikonsultasikan kepada yang ngerti. Ini berapa ustadzah ini? Nah, banyak yang datang ke saya, ini berapa ustadzah? Ini sekian, ini sekian, ini sekian. Jadi yang penting itu kita proses untuk segera selesai. Biar apa? Biar tenang semuanya. Kalau kita itu menunda-nunda pembagian warisan, itu juga ada banyak kezaliman yang terjadi di dalamnya. Jadi misalkan rumahnya orang tua, jangan jenengan istilahnya gini, ini banyak kenangannya, ini banyak memorinya, ojo didol, ojo sampai. Kalau ada yang bisa nyusui,
Dari anak-anaknya ini tadi ada yang bisa beli rumah itu tadi, setelah itu dari uang itu tadi dibagikan ke saudara-saudara semuanya. Nah, jadi rumahnya ini nggak pindah tangan ke rumah orang lain, silahkan. Tapi kalau memang nggak bisa kecuali rumah ini tadi dijual aja Bu, nggak apa-apa. Itu lebih menenteramkan. Jadi semua saudara ini tadi cepat-cepat bisa dapat hak mereka masing-masing. Karena kalau kita tahan ini butuh, banyak yang butuh. Lek saya nggak butuh, tenang-tenang aja. Yang butuh niki lho mesak nih. Kasihan, dan semakin ditahan semakin keluar dosanya. Jadi yang nahan warisan dosa Bu. Nahan warisan untuk tidak diselesaikan itu juga dosa. Wa tarkul wasiyah bidainin aw ainin la ya'lamuhu ma ghairu. Jadi istilahnya gini, wasiat itu ada yang wajib. Ada yang wajib. Yang wajib apa? Yang wajib seperti itu tadi. Tentang hutang, tentang harta. Tentang hutang, tentang harta atau sesuatu yang berkaitan dengan manusia. Ada kalanya wasiat itu hukumnya adalah dianjurkan. Dianjurkan. Seperti apa? Seperti wasiat orang tua kepada anak-anaknya setelah kematian mereka tentang keimanan. Tentang keimanan. Seperti yang dilakukan Nabiullah Ibrahim. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub." Ya bunayya. Gimana? Jadi Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ya'qub wasiat ke anak-anaknya. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Katanya Nabi Ibrahim, katanya Nabi Allah Ya'qub. Jadi beliau berwasiat ke anak-anaknya, Allah Ta'ala sudah memilihkan agama untuk kita, jangan ada yang berani mati kecuali dalam keadaan Islam. Fala tamutunna illa wa antum. Ini namanya wasiat. Wasiat. Nabi Muhammad ketika mau meninggal, wasiatnya as-shalah, an-nisa. Jadi tentang perempuan, biar dijaga perempuannya. Nah, seperti itu namanya adalah wasiat. Wasiat tentang kebaikan. Saya nanti kalau meninggal paling yang saya wasiatkan majelis ini ben panggah langgeng, dan juga majelis-majelis yang lainnya. Nanti mungkin saya pilihkan ini usadah ini saya seperti itu insyaallah nanti. Saya apa nanti? Seperti itu salah satu wasiat. Jadi majelisnya ojo bubar, jamaah ayo ojo bubar. Usadai mati, jamaah ayo bubar, jangan sampai. Jadi ini yang pengen kita langgengkan menjadi sesuatu yang bisa terus menerus jadi jariyahnya kita sampai di alam kubur kita. Ini wasiat yang dianjurkan sama para nabi, para rasul, bahkan dicontohkan. Dicontohkan. Setelah itu juga boleh wasiat tentang siapa yang saya pengennya meninggal nanti dimandikan sama ini, dikafani pakai ini. Misalkan kayak orang-orang yang sudah haji, nanti terakhir kain ihramnya dicuci pakai air zam-zam, dikeringkan, dibawa pulang ke Indonesia, dibilang ke anak-anaknya, ibu nanti kalau meninggal iki kain ihramnya gaekno yo, jilbabe iki gaekno. Kenapa Bu? Sudah tak ubah pakai air zam-zam. Nah, itu juga boleh. Atau jenengan misalkan dapat kain dari gurunya jenengan, dapat apapun lah, sesuatu yang jenengan harapkan itu memberkahi kita sampai ke alam akhirat kita. Nah, itu juga sesuatu yang Sayyidina Utsman wasiat kalau meninggal rambutnya Rasulullah suruh taruh di mulutnya. Nah, ini sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam.